Indonesia akan tembus sampai ke USA lewat bawah laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Lebas Studio. Bagi Anda yang first time di channel ini, saya ucapkan selamat datang, welcome to my YouTube channel. Selamat bergabung di channel ini. Dan sebagai makluman, Lebas Studio merupakan channel YouTube daripada Sabah, Malaysia dan lebih kepada konten video reaction, guys. Pada kali ini, Lebas Studio akan buat satu reaction video yang berjudul Canggih Nembus ke Amerika lewat bawah laut. Wow. Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel Rakyat Jelata. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Rakyat Jelata dengan memberikan subscribe, like, share dan juga komen, guys. Saya pun tidak sabar lagi melihat video ini, guys. Bagaimana Indonesia tembus ke Amerika melalui bawah laut dengan kiraan 3, 2, 1, go. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa bertanda. Ini aku akan menjadi persatuan dan keutuhan bangsa. Indonesia akan tembus sampai ke USA lewat bawah laut. Oke. King of Digital. Untuk mendorong 15.000 interkonektivitas kilometer, guys. global yang semakin meningkat. Saat ini ada 3 investasi pembangunan kabel telekomunikasi bawah laut yang menghubungkan Indonesia langsung dengan pantai barat Amerika Serikat tanpa ada negara perantara. Ini akan meningkatkan kapasitas bandwidth Indonesia lebih dari 100% setelah semua terbangun selesai. Oke. Indonesia memiliki 3 investasi pembangunan kabel bawah laut untuk kepentingan telekomunikasi. Infrastruktur ini bahkan terhubung ke Amerika Serikat. Presiden Jokowi menyampaikan pembangunan kabel bawah laut masih dalam proses. Investasi kabel bawah laut dilakukan ketika ekonomi digital di tanah air berkembang pesat. Nusantara bahkan memiliki 2 dekakorn. Berdasarkan data dailysocial.id, Indonesia juga mempunyai 11 unicorn. Dekakorn merupakan sebutan bagi startup dengan valuasi di atas 10 miliar US dollar atau setara dengan 140 triliun rupiah. Sedangkan unicorn lebih dari 1 miliar US dollar atau 14 triliun rupiah. Oleh karena itu, Presiden Jokowi mendorong para investor menanamkan dana pada infrastruktur ekonomi digital di tanah air. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan daya beli yang terus meningkat pesat, Indonesia sangat menarik untuk investasi pada infrastruktur ekonomi digital. Ya, betul. Kami ingin mengundang investasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari transformasi ekonomi digital ini. Apalagi pemerintah memberikan perhatian serius pada pengembangan sektor ini. SEAS, Sistem Kabel Asia Tenggara Amerika Serikat, adalah proyek sistem kabel laut telekomunikasi pertama yang menghubungkan Indonesia bagian timur ke Amerika Serikat. Proyek ini diprakarsai oleh PT Telekomunikasi Indonesia melalui Telekomunikasi Indonesia Internasional dengan para perusahaan konsorsium. Proyek ini disahkan di Hotel Kempinski, Jakarta 28 Agustus 2014 dan akan selesai dikerjakan pada tahun 2016. Sistem kabel laut SEAS memiliki panjang sekitar 15.000 km yang membentang dari Indonesia ke Amerika Serikat. Selain itu, kabel ini menghubungkan 5 area dari teritori, yaitu Manado, Davao, Filipina, Piti, Guam, Oahu, Hawaii, Amerika Serikat, dan Los Angeles di California, Amerika Serikat. Total dana yang digelontorkan dalam proyek ini adalah 1 miliar US dollar dengan Telkom memegang 40% bagian proyek. Konsorsium yang bergabung dalam proyek SEAS berasal dari 7 perusahaan telekomunikasi global, yaitu PT Telekomunikasi Indonesia Internasional, Globe Telecom, Ram Telekom Internasional, Hawaiian Telkom, Teleguam Holdings, GTI Corporation, dan Telekomunikasi Indonesia Internasional.
Dikabarkan sebelumnya Oke. Facebook dan Google dilaporkan bakal menggelar kabel bawah laut yang menghubungkan Indonesia, Singapura, dan Amerika Utara. Kabel bawah laut itu diklaim akan meningkatkan kapasitas koneksi antar wilayah. Kabel bawah laut merupakan kabel yang digunakan terutama untuk tujuan komunikasi karena dapat mengirimkan sinyal secara instan. Kabel itu telah dianggap sebagai kabel terbaik untuk telekomunikasi. Melansir telegeografi, kabel bawah laut modern sudah menggunakan teknologi serat optik sehingga transmisi data dapat bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat melalui serat kaca tipis ke reseptor di ujung kabel lainnya. Oke. Serat kaca ini dibungkus dengan lapisan plastik terkadang kawat baja untuk perlindungan. Kabel bawah laut umumnya selebar selang untuk menyiram tanaman. Filamen yang membawa sinyal cahaya pada kabel itu juga sangat tipis, diameternya seukuran rambut manusia. Wow. Serat itu dilapisi dengan beberapa lapisan isolasi dan pelindung. Kabel yang diletakkan lebih dekat ke pantai menggunakan lapisan pelindung ekstra untuk meningkatkan perlindungan. Kabel bawah laut tidak seluruhnya ada di dasar laut. Jika berada di dekat pantai, kabel dikubur di bawah dasar laut untuk memberi perlindungan. Sedangkan di laut dalam kabel diletakkan langsung di dasar laut. Kapasitas kabel sangat bervariasi. Biasanya kabel yang lebih baru mampu membawa lebih banyak data daripada kabel yang dipasang 15 tahun lalu. Misalnya kabel bawah laut baru milik Marea mampu membawa 224 Tbps. Selain Facebook dan Google, perusahaan teknologi seperti Microsoft dan Amazon juga merupakan investor utama kabel bawah laut. Dihadapkan dengan prospek pertumbuhan bandwidth besar yang sedang berlangsung, memiliki kabel bawah laut baru masuk akal bagi perusahaan-perusahaan itu. Melansir One India, kabel bawah laut adalah kabel yang diletakkan di dasar laut antara stasiun darat untuk membawa sinyal telekomunikasi melintasi samudera dan lautan. Kabel bawah laut pertama yang dipasang pada tahun 1850-an masih sebatas membawa lalu lintas telegrafi. Kabel generasi berikutnya membawa lalu lintas telepon, lalu lintas komunikasi data. Kemudian kabel modern menggunakan teknologi serat optik untuk membawa data digital yang meliputi telepon, internet, dan lalu lintas data pribadi. Kabel bawah laut dipasang dengan menggunakan kapal yang dimodifikasi khusus yang membawa kabel bawah laut ke atas kapal dan perlahan-lahan meletakkannya di dasar laut sesuai dengan rencana yang diberikan oleh operator kabel. Melansir CNN, kabel bawah laut telah berperan penting bagi kecepatan koneksi, namun perangkat sangat rentan terhadap kerusakan. Misalnya kabel bawah laut yang menghubungkan Amerika Utara dan Eropa terputus ketika badai Sandy menghantam pantai timur Amerika Serikat pada tahun 2021. Kejadian itu membuat jaringan antara Amerika Utara dan Eropa mati selama beberapa jam. Selain badai, gempa bumi juga menjadi salah satu faktor yang dapat merusak kabel bawah laut. Gempa bumi berkekuatan 7,0 dilepas pantai barat daya Taiwan pada tahun 2006 bersama dengan gempa susulan memutuskan 8 kabel bawah laut yang menyebabkan pemadaman dan gangguan internet di Taiwan, Hong Kong, China, Jepang, Korea, dan Filipina. Selain faktor alam, kerusakan juga terjadi akibat aktivitas manusia yang tidak disengaja, misalnya terputus akibat jaring ikan, pukat, serta jangkar kapal. Kemudian ada pula sabotase yang dilakukan dengan sengaja oleh sejumlah pihak. International Telecommunication Union sempat menduga ada tindakan sabotase di balik rusaknya 5 kabel bawah laut yang menyebabkan gangguan pada layanan internet dan telepon di beberapa bagian Timur Tengah dan Asia Selatan. Salam NKRI dan salam dari rakyat jelata. Demikianlah video daripada channel Rakyat Jelata guys. Dalam video ini baru saya memahami guys. Saya beranggapan bahwa digital ataupun internet nih tidak menghubungkan menggunakan wire ke luar negara guys. Saya pikir hanya menggunakan satelit. Rupanya kuncinya adalah kabel guys. Bermakna internet seluruh dunia ini dihubung melalui kabel guys. Sama ada kabel di darat ataupun kabel di bawah laut. Dan ini jelas kelihatan apabila Indonesia telah pun membuat satu proyek yang sangat besar
dengan menghubungkan direct daripada Indonesia terus kepada Amerika dengan kilometernya 15.000 kilometer guys. Dan ini telah pun membuktikan bahawa Indonesia mempunyai kesungguhan dalam membangunkan teknologi digital di Indonesia. Sesuai dengan pada masa sekarang ini, dengan berkembangnya teknologi digital dan apabila rangkaian ini dibuat oleh Indonesia, maka Indonesia merupakan satu negara yang awal membuat persiapan untuk memastikan teknologi digital ini dikuasai oleh semua masyarakat guys. Apapun kita mengharapkan supaya semua negara di Asia ini dapat seiring dengan Indonesia untuk memastikan tidak ketinggalan dalam teknologi digital ini guys. Apapun tanya kepada Indonesia kerana bergerak lebih pantas, ini memberi kebaikan pada mereka yang menceburkan diri dalam dunia digital guys. Itu sedikit sebanyak pandangan daripada Lebah Studio. Mungkin anda punya pandangan sendiri pada video ini, anda boleh komen di bawah guys. Sekian, berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye.